Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Hikmal Dwi Ramadan dari Prodi Pendidikan Ekonomi kelas S2B. Dengan NPM 2024 14500 250. Saya hanya ingin menjelaskan materi tentang konsep pendidikan. Hanya konsep pendidikan, pertumbuhan, perkembangan, dan satu lagi kematangan. Yang pertama yang saya ingin menjelaskan adalah konsep peserta didik. Peserta didik berasal dari kata peserta, yang berarti orang yang mengikuti atau berpartisipasi dalam suatu kegiatan, dan dalam suatu kegiatan didik yang berarti proses pembelajaran atau pendidikan. Yang peserta didik adalah seseorang yang mengikuti proses pembelajaran atau pendidikan tersebut. Pendidikan baik formal maupun non formal. Peserta didik memiliki hakikat, yaitu belajar dan berkembang. Menurut salah satu teori psikolog, peserta didik memiliki kebutuhan dan motivasi yang berbeda-beda sehingga memerlukan pendekatan yang berbeda-beda pula. Dalam proses pembelajaran, peserta didik memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas dan ilmu yang baik. Peserta didik juga wajib mengikuti pembelajaran dan mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku, baik pendidikan formal maupun non formal. Yang kedua adalah konsep pertumbuhan. Konsep pertumbuhan adalah proses perubahan fisik maupun biologis yang terjadi pada peserta didik atau setiap individu manusia. Mulai dari lahir hingga dewasa, pada masa remaja individu mengalami pertumbuhan fisik yang sangat-sangat cepat, serta perubahan emosi sosial yang signifikan. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan individu yaitu yang pertama genetik, nutrisi yang dia makan, dan lingkungan yang mereka tinggalkan. Yang ketiga adalah konsep perkembangan. Perkembangan adalah proses perubahan kognitif, emosi, dan sosial yang terjadi pada setiap individu. Pada masa remaja, individu mengalami perkembangan kognitif, emosi, dan sosial yang signifikan. Setiap faktor mempengaruhi perkembangan individu, yaitu lingkungan keluarga maupun lingkungan sekolah maupun masyarakat. Hukum perkembangan yaitu hukum yang mengatur proses perkembangan individu, seperti hukum kontinuitas dan hukum individualitas. Tujuan perkembangan remaja meliputi perkembangan identitas diri, hubungan sosial, dan kemampuan kognitifnya. Yang terakhir adalah, bisa dibilang yang keempat, adalah konsep kematangan. Kematangan adalah kondisi di mana individu yang telah mencapai tingkat perkembangan yang optimal, baik secara fisik, kognitif, dan emosi, maupun juga sosial. Karakteristik individu yang telah mencapai kematangan seperti kemampuan mengambil keputusan, lalu kemampuan mengelola emosi, lalu juga kemampuan mereka berhubungan sosial, keluarga, dan segala macam. Terus juga kemampuan individu yang memiliki keunikan yang berbeda-beda tergantung pada faktor-faktor seperti genetik, lingkungan, dan juga pengalaman hidup yang sudah bisa dibilang mereka alami. Kesimpulannya adalah hubungan antara pertumbuhan, perkembangan, dan kematangan adalah proses terkait dan mempengaruhi satu sama lain. Memahami konsep-konsep tersebut dapat membantu kita untuk memahami proses perkembangan individu dan memberikan dukungan yang tepat untuk mencapai kematangan tersebut.
Berikut adalah penjelasan pemaparan tentang konsep-konsep pertumbuhan, perkembangan, dan lain-lain dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.